Manakah kemuliaan Allah ketika Dia disalibkan di Kalvari? Dengarkanlah suara yang berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, lihatlah, Ibu Tuhan kita menangisi anak yang dikasihinya. Dan betapa prihatinnya menangisi anak yang dikasihinya. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia, sebagai bukti kasih-Nya yang sungguh besar dan tanda cinta-Nya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Oh, lihatlah, Ibu Tuhan kita menangisi anak yang dikasihinya. Dan betapa prihatinnya melihat anaknya disiksa dan dicerca. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia, sebagai bukti kasih-Nya yang sungguh besar dan tanda cinta-Nya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia, sebagai bukti kasih-Nya yang sungguh besar dan tanda cinta-Nya yang tulus dan suci. Darah yang tercurah di bukit Golgota
bagiku, bagi seluruh dunia, bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Untuk memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, tapi juga seisi ruangan ini supaya jangan si jahat itu mengganggu konsentrasi kami dan membawa firman ini daripada kami. Karena itu berilah telinga kami yang baik untuk mendengar, dan ada hati yang rindu untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca secara berbalas-balasan dari Ayub pasal 29, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca bagian ayatnya yang genap dan jemaat akan membaca bagian ayat-ayatnya yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan, Ayub pasal 29 ayat 1 sampai dengan 25. Kemudian yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Geraham orang curang beremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Pada pula orang mendengar sambil menanti, dengan dia mereka mendengarkan nasihatku. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Sampai disitulah jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang akan mendengarkan firman ini dan memeliharanya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya.
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian pembacaan dari Ayub pasal 29 ayat 1 sampai dengan 25. Kalau kita membacanya secara sepintas, kita tidak akan mengerti maksudnya. Tetapi jika kita membaca secara perlahan dan baik, maka kita akan mengerti. Yang pertama dari bagian ini, sebenarnya Ayub merindukan masa lalunya yang hilang. Ketika dia masih ada bersama-sama dengan anak-anaknya, dan tiba-tiba mengalami bencana dari ayat pasal-pasal terdahulu, dia kehilangan anak-anaknya dan terus dia memperkarakan Tuhan tentang dia. Padahal Ayub adalah orang yang taat pada Tuhan dan semua peristiwa ini terjadi di Uz. Perhatikan pasal 1 ayat 1. Dalam pasal 1 ayat 1 di sana jelas disebutkan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz. Tanah Uz di mana? Tapi dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan dia adalah orang yang paling jujur dan saleh. Kitab Ayub ini dari pasal 1 sampai 42 merupakan kitab-kitab kebijaksanaan. Dalam kumpulan kitab-kitab kebijaksanaan itu ada 5 kitab yang ditulis dalam bentuk puisi-puisi Ibrani, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dari bagian pembacaan ini, Ayub merindukan masa lalunya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, ketika dia bergaul dengan Tuhan, dan dia masih ada bersama-sama dengan anak-anaknya. Perhatikan ayat 4 dan 5. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang punya pengalaman masing-masing. Biasanya kalau orang baru mulai menikah dan memiliki anak-anak, dan anak-anak itu imut-imut dan lucu-lucu, senang sekali. Kemudian mereka semakin hari makin bertumbuh, lagi kalau cuma anak 1-2, dan tiba-tiba mereka sudah dewasa, mereka menikah lalu meninggalkan kita. Kita kan ingat, dulu waktu masih ada, senang sekali rumah ini senang, tapi sekarang mereka sudah. Apalagi ketika mengalami bencana, satu keluarga, kemudian ada yang hilang, lalu ingat. Atau seorang istri kehilangan suami, atau suami kehilangan istri, dan mengingat sesuatu yang hilang itu. Pada waktu itu Tuhan masih bersama dengan. Nah, Ayub seperti itu. Di dalam peristiwa ini, dirinya sangat merindukan kehidupan yang bergaul karib dengan Allah. Ayat 1 sampai dengan 6. Pengalamannya dalam membantu sesamanya yang mereka butuhkan merupakan pengalaman yang sangat indah di dalam hidupnya. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Orang susah, orang apapun, dia bisa menolong. Karena apa? Dia hidup jujur, dia bergaul karib dengan Allah pada waktu itu. Karena Ayub telah memberi pertolongan kepada anak-anak piatu, orang-orang yang nyaris binasa, dan juga memperhatikan kehidupan para janda, ayat 12-13. Dengan kata lain, Ayub adalah seorang yang dikagumi, dihormati, dan dinantikan seperti seorang pemimpin yang bersemayam di tengah-tengah rakyatnya ketika dia duduk di atas kota, di atas kursinya, di dalam dewan kota. Ketika itu orang akan menghormati dia. Bayangkan ayatnya yang ke-24. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan sedih. Mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ayub senyum saja, mereka sudah rasa bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat 25 itu ada 5 hal yang dikatakan dalam
bagian ini. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 menggambarkan bahwa Ayub adalah seorang yang dipelihara oleh Allah. Kalimatnya, ketika Allah melindungi aku, dalam ayat kedua, adalah sebuah kalimat yang sangat memilukan hatinya. Dia ingat ketika Tuhan melindunginya. Kalimat ini hendak menjelaskan inti kegembiraan pada masa lalu tentang keyakinan Ayub, bahwa ketika itu Allah melindunginya. Sekarang Ayub memiliki perasaan bahwa Allah tidak lagi memperhatikannya, merupakan kesengsaraan, atau katakanlah bahwa ini tidak masuk akal. Mengapa dahulu Allah begitu karib dengannya, tetapi sekarang dia harus menderita. Yang kedua, di ayat yang kelima, ketika Yang Maha Kuasa beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ini menggambarkan bahwa Ayub adalah orang yang sangat bergembira di lingkungan keluarganya, tetangganya, anak-anaknya. Dan sesungguhnya yang terkandung di dalam ayat ini adalah dia sedang menangisi apa yang terjadi atas anak-anaknya. Yang ketiga, ayat yang ke-6, ketika langkahku bermandikan daging dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ayat ini menggambarkan bahwa Ayub adalah orang yang sangat makmur dan kaya raya dan bahagia. Kemakmuran ini muncul bukan dari tanah-tanah yang subur, tetapi dari tempat-tempat yang kering. Pohon zaitun tumbuh di atas tanah-tanah berbatu, dan alat perasan minyak itu dibuat dari batu pahat. Dan semua itu Tuhan berikan kepadanya sebagai orang yang sangat kaya raya dari tempat-tempat yang sebenarnya tandus dan tidak, menurut orang lain itu tidak bisa. Di bagian ayat yang keempat, ayat 7 sampai dengan 10 itu sama dengan ayat 21 sampai dengan 25. Itu hanya pengulangan dari ayat 10, syair di ayat 10 itu sama dengan ayat 21 sampai dengan 25. Dalam syair ini menggambarkan bahwa Ayub adalah orang yang terhormat. Di ayat itu, apabila aku keluar pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda. Mereka undur dan orang tua-tua berdiri. Dan semua orang tutup tangan. Pun mereka heran. Karena Ayub senyum saja, semua merasa bahagia. Ayat 7 ini sama saja dengan ayat 21 sampai dengan 25. Di ayat 21 juga dikatakan begini, kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan dia mereka mendengarkan nasihat. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 sama dengan ayat 21 sampai dengan 25. Dalam pengulangan suasana itu dalam bahasa yang sangat puitis sekali. Dalam syair ini menggambarkan bahwa Ayub adalah orang yang terhormat, sebab ketika ia menempati tempat duduk selaku penasihat dewan kota, Ayub dihormati dan sebuah yang katakannya diindahkan dengan penuh rasa hormat, di mana orang akan mengatakan dia berbahagia dan dihormati. Yang kelima, dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17, bagaimana diungkapkan di dalam sebuah pidato bahwa apa yang dikatakan itu ibarat hujan yang turun, yang menyejukkan semangat rakyat yang sudah lemah. Ayub tersenyum saja sudah menjadi obat bagi mereka yang ragu-ragu. Apabila telinga mereka mendengar tentang aku, maka aku disebut bahagia. Dan apabila mata mereka melihat aku, maka aku dipuji. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa demikian? Maka sebagai orang yang telah diperhatikan oleh Allah, bergaul akrab dengan Allah, Ayub berkewajiban untuk memperhatikan orang lain yang membelah hak-haknya orang lemah. Memperhatikan orang lain dan membelah hak-hak orang lemah. Karena itu ada 6 hal yang Ayub katakan. Dia mengatakan, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Juga Ayub mengatakan, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Yang ketiga, ia mengatakan, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Ayub mengatakan juga, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Yang kelima,
Ayub menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kenal kuselidiki. Yang keenam, gerakan orang curang peremuk dan merebut mangsa dari giginya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bagian ini memang ada satu hal yang sangat menarik. Di ayat 18-19 dikatakan begini. Pikirku bersama-sama dengan saranku, aku akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Burung feniks itu dalam bahasa Inggris adalah phoenix. Phoenix di dalam. Itu burung yang ada apinya. Kalau kita lihat di Google, pasti kita akan ketemu burung phoenix. Itu diambil dari mitologi Mesir yang diangkat oleh dalam syair ini, karena burung Phoenix atau burung api itu dia bisa hidup lama sekitar 500 tahun, dan setelah tua dia akan membakar dirinya, dan dari debu itu akan lahir burung Phoenix yang baru. Itu namanya reinkarnasi. Membakar diri untuk melahirkan sesuatu yang baru. Tapi Yesus bukan reinkarnasi. Yesus itu inkarnasi Allah. Allah sendiri datang ke dalam bumi, dan bukan burung seperti burung Phoenix itu. Allah tidak mati lalu ada mayatnya, dari kematian itu muncul Yesus baru lagi. Tidak. Dia hidup dan kemudian naik ke surga. Itu pengalaman iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari semua yang dikatakan oleh Ayub dalam syair ini, bahwa dia merindukan sesuatu yang akan diulang kembali seperti burung Phoenix itu. Kebahagiaan itu akan kembali lagi. Tetapi ternyata itulah yang terjadi bagi Ayub. Tetapi dia merindukan pengalaman yang pernah terjadi. Hari ini, kalau Bapak Koordinator berdiri depan jemaat bicara, majelis dengarkan tidak, jemaat dengarkan tidak. Ayub belum bicara, baru dia masuk senyum saja orang. Bagaimana Ayub melakukan itu? Dua hal. Pertama, dia bergaul dengan Allah di masa muda. Di dalam pergaulan itulah maka dia memiliki karakter dengan kerendahan hati. Dia akan memperhatikan siapa yang ada di sekitarnya. Mereka yang menangis, mereka yang lapar, mereka yang hidup susah, mereka yang tertindas karena hukum. Dia membela mereka semua. Dan dari pengalaman itulah, ketika dia duduk dan dia berdiri, dia senyum saja, orang bilang, aduh Ayub, kita begitu. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman ini kita tidak mungkin menemukan orang seperti itu. Susah. Kita bisa saja tidak saling percaya satu dengan yang lain. Koordinator KSP misalnya bicara dalam pelayanan, jemaat mendengar, bicara-bicara apa macam kami yang ini. Terus bagaimana? Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam jemaat? Mungkin saya bagi pendeta, ketua majelis dalam jemaat pengharapan besar, pendeta bicara terserah dia, terserah. Orang yang tidak mendengar seperti itu bahwa menunjukkan bukti bahwa dia tidak bergaul dengan Allah. Cara bergaul dengan Allah adalah datang berdoa kepada Tuhan. Di dekat mimbar, di depan altar, berdoa kepada Tuhan. Kan akrab begitu kan? Karena Tuhan tahu, kadang-kadang kita berdoa, Engkau sangat tahu kami. Lebih daripada engkau mengetahui. Memang betul. Tapi kita tahu isi hati Tuhan dan Tuhan tahu kita. Orang sebagai sahabat. Karena Yesus bilang, kamu bukan hamba, kamu adalah sahabatku. Sebab sebagai seorang sahabat, dia rela mengorbankan dirinya. Penderitaan Kristus itu membawa kita untuk melihat siapa yang ada di sekeliling kita.
Kita merindukan Eden yang hilang, tapi tidak bisa kembali. Eden itu dikembalikan oleh Kristus melalui kesengsaraan. Pengalaman Ayub begitu, dia rindu waktu bergaul dengan Allah. Sama seperti Adam dan Hawa ketika itu hidup bersama-sama dengan baik di Taman Eden, tapi kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Dan tidak bisa dipulihkan suasana itu. Dosa semakin merajalela di dunia, dan Kristus harus datang sebagai inkarnasi Allah supaya mengembalikan suasana Taman Eden yang hilang itu, bukan di dunia tetapi nanti di surga. Karena itu dia naik ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Dulu kita punya cerita, gedung ini ada dekat di bawah situ, kemudian dia naik. Saudara-saudara di KSP 678 dari Sarbi semua masih ada, hidup baik-baik. Kemudian dia di gereja, kemudian dia kembali ke pos. Kita sekarang berdiri, kita masih baku dengar kan? Atau terang. Kita mau jadi jemaat mandiri. Siapa berdiri bicara atas nama Kristus, mereka akan menghormati. Siapapun dia, mau majelis yang tua-tua di atas ini semua berdiri bicara, orang akan menghormati. Pengalaman yang pernah ada itu ingin dikembalikan, walaupun dosa tidak mungkin hilang dari dunia kecuali kita percaya pada Kristus Yesus. Karena itu Ayub merasakan dan mengetahui betapa Tuhan memberkatinya, namun semua yang indah itu pada akhirnya dapat dengan mudah diambil lagi oleh Tuhan. Di sini kita kembali diingatkan bahwa tidak berdayanya manusia di bawah kuasa Tuhan. Mungkin saat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah, tapi mungkin suatu saat Tuhan akan membawa itu dari kita. Kalau kita bilang, aduh waktu itu kita punya itu, sekarang sudah ada, ya kenapa ya? Seperti sanggupkah kita menghadapi penderitaan-penderitaan itu? Mari kita merenungkan bersama-sama supaya kita menemukan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Bahwa jika hidup kita ini singkat, maka buatlah hidup kita menjadi berarti bagi orang lain. Oleh sebab itu dari kesaksian Ayub tentang masa lalunya, dia bergaul akrab dengan Allah, dia menolong semua orang yang sakit, mereka yang menangis dan janda, dan semua mereka tolong. Dan ketika dia berdiri sebagai pemimpin kota, semua orang mendengarnya. Anak-anak muda ulur, orang tua-tua berdiri, dan mereka menutup mulut, tidak berani bicara kepada Ayub. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Kita akan memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua, bahwa kesengsaraan itu membuka jalan keselamatan bagi kita. Penderitaan itu telah merenggut kemuliaannya sebagai anak Allah. Tetapi kemudian dia, yaitu Yesus Kristus, mengalahkan segala kuasa dosa dan maut, agar manusia dapat keselamatan. Dan itulah kuasa dan kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus yang menderita, supaya mengembalikan semua yang pernah terjadi di masa Adam dan Hawa, untuk meyakinkan kita bahwa ada kehidupan di sorga yang akrab dengan Tuhan. Amin.